Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri yang berbahagia, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai belajar, Pak Eko ingin berbagi kepada kalian. Jadi Pak Eko baru saja baca sebuah buku, judulnya Berpikir Historis. Bukunya cukup tebal, jadi baru sebagian yang bisa Pak Eko baca. Di antara yang sudah Pak Eko baca itu, ada hal yang menarik yang ingin Pak Eko sampaikan kepada kalian tentang bagaimana sekelompok siswa mempelajari sejarah bangsanya. Jadi ada satu cuplikan mengenai seorang guru yang memberikan pelajaran sejarah kepada para siswa. Pelajaran sejarah itu terkait dengan kehidupan bangsa Eropa di Perang Dunia Kedua. Pada masa itu terjadi penangkapan dan pemenjaraan terhadap kelompok tertentu yang kemudian mereka mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. Hal ini disampaikan oleh guru kepada para siswanya di kelas. Setelah selesai belajar, para siswa diminta untuk membuat tanggapan. Di antara tanggapan yang menarik adalah ada sebagian siswa yang memberikan ide dan saran yang isinya tentang bagaimana orang-orang yang tertangkap dan dipenjarakan itu seharusnya bisa melarikan diri atau bahkan melakukan perlawanan terhadap pihak yang memenjarakan mereka. Mereka bahkan menggambarkan sebuah skema bahwa pihak-pihak yang ditangkap itu bisa kabur dari penjara. Mereka bisa lari lewat pintu yang ini, mereka bisa menjebol jendela yang itu, mereka bisa kabur lewat rute yang ini, dan bahkan merebut senjata dan melakukan perlawanan balik terhadap orang-orang yang menangkapnya. Hal ini menjadi menarik karena sebagian siswa tersebut ternyata menggunakan referensi yang mereka miliki sekarang, menggunakan budaya yang mereka nikmati dan hidup di dalamnya sekarang untuk memberikan solusi terhadap kejadian sejarah di masa lalu. Yang ternyata setelah disejajarkan antara solusi yang mereka tawarkan dengan kejadian sejarah yang sebenarnya, tidak nyambung ya, tidak selaras. Apa-apa yang mereka tawarkan itu sebenarnya tidak mungkin dilakukan di kejadian sejarah yang sebenarnya. Kebanyakan bersifat hayal dan terlalu berlebih-lebihan. Nah, hal ini yang ingin Pak Eko sampaikan pada kalian. Mengapa kita perlu untuk mempelajari sejarah bangsa kita? Mengapa kita harus belajar tentang bagaimana proses terbentuknya dasar negara? Mengapa kita harus belajar mengenai proses terbentuknya undang-undang dasar? Hal itu semua ditujukan agar kita lebih menghargai warisan yang diberikan oleh para pendahulu kita terhadap kita, sehingga negara kesatuan Republik Indonesia tetap utuh hingga sekarang. Jangan sampai kemudian kalian menganggap hal-hal tersebut tidak penting hanya karena kalian sekarang hidup dalam budaya yang serba ada. Fasilitas hidup yang kita miliki lengkap, kemudahan hidup kita sudah cukup banyak, sehingga kita menganggap hal-hal yang seperti Pepo sampaikan tadi, belajar sejarah, belajar PKN nggak terlalu penting, karena apa sih manfaatnya, apa sih hubungannya dengan yang kita miliki sekarang. Jadi Peko ingin kalian ketika berhadapan dengan tema-tema kesejarahan dalam fokus mata pelajaran kita, PKN, kita bisa lebih menghargai bagaimana proses negara kita terbentuk. Kita kemudian setelah menghargai itu memunculkan sikap-sikap yang positif. Di antaranya misalnya menjaga persatuan, mengedepankan sikap-sikap merangkul daripada memecah belah, tidak mudah menyebarkan isu-isu yang berbahaya terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Semua itu muncul karena kita sadar sekali bahwa negara ini dibentuk lewat proses yang tidak mudah. Kita tidak kemudian menunjukkan sikap-sikap yang berkebalikan dengan tujuan didirikannya bangsa ini oleh para pendahulu kita. Kita menghargai jasa mereka dan menjaga warisan mereka tetap abadi sampai kapanpun. Kita kemudian tidak menyalah-nyalahkan tokoh-tokoh di masa lalu akibat dari keadaan bangsa kita yang sekarang. Jangan sampai kita berpendapat, oh bangsa kita ini menjadi rusak, gagal, nggak maju-maju ini gara-gara tokoh A atau tokoh B di masa lalu yang keputusannya begini dan begitu. Enggak begitu. Tapi kita selalu mencari sikap positif yang kemudian bisa digunakan untuk membangun bangsa ini sebagai bentuk penghargaan dari apa yang telah dikorbankan oleh para pendahulu kita hingga negara kesatuan kita bisa terbentuk. Baik, putra putri yang berbahagia,
sekarang kita akan mulai belajar. Tema kita pada pertemuan kali ini adalah mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita membahas mengenai bagaimana proses perumusan Undang-Undang Dasar, kita terlebih dahulu membahas apa itu makna konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis, constituer, yang artinya membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksud sebagai pembentukan atau penyusunan suatu negara. Konstitusi bagi suatu negara merupakan keseluruhan sistem aturan yang menetapkan dan mengatur tata kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan negara dan tata hubungan secara timbal balik antara pemerintahan negara dan orang seorang yang berada di bawah pemerintahannya. Terdapat dua fungsi konstitusi. Pertama, ditinjau dari sudut pemerintahan, yang kedua ditinjau dari sudut tujuannya. Yang pertama, dari sudut pemerintahan, fungsi undang-undang atau konstitusi adalah sebagai landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan menurut suatu sistem ketatanegaraan yang pasti, yang pokok-pokoknya terdapat dalam suatu aturan konstitusi atau undang-undang dasarnya. Sementara itu, jika ditinjau dari sudut tujuannya, fungsi Undang-Undang Dasar adalah sebagai alat untuk menjamin hak-hak anggota warga negara dan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Konstitusi berisi beberapa hal. Jika kita mengutip pendapat Sri Sumantri, ada 3 hal yang harus termuat dalam konstitusi. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Ada beberapa jenis konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, kita pernah menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita beralih menggunakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Kemudian kita beralih lagi menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan kemudian kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942, tepatnya pada tanggal 8 Maret. Sejak itu, Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang. Namun, Jepang tidak terlalu lama menduduki Indonesia. Mulai tahun 1944, tentara Jepang mulai kalah dalam perang melawan sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam perang melawan sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini disampaikan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Karena Jepang terus terdesak, pada tanggal 29 April 1945, Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji yang dituangkan dalam maklumat Ganseikan. Dalam maklumat itu sekaligus dimuat dasar pembentukan BPUPKI. Badan inilah yang kemudian bertugas untuk mengumpulkan usul-usul yang nantinya akan diberikan kepada pemerintahan Jepang untuk dipertimbangkan. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang. Ditunjuk sebagai ketua adalah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Radiman Widyodiningrat. Kemudian didampingi oleh 2 ketua muda, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangase Yoshio. Jadi, kepengurusan BPUPKI untuk posisi wakil diisi oleh 2 orang, satu dari bangsa Indonesia, satu dari bangsa Jepang. Anggota BPUPKI beranggotakan 69 orang yang merupakan perwakilan dari golongan-golongan yang ada di Indonesia. Di antara anggota BPUPKI terdapat 7 anggota yang merupakan bangsa Jepang. Mereka hadir dalam sidang-sidang BPUPKI, namun mereka tidak memberikan usul. Mereka hanya bersifat pasif, hadir hanya untuk mendengarkan dan mengamati perkembangan jalannya sidang. BPUPKI bersidang sebanyak 2 kali. Pada sidang yang pertama,
yaitu sidang yang digelar pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, beberapa tokoh bangsa ini menyampaikan usul mengenai dasar negara yang nantinya akan digunakan ketika Indonesia merdeka. Terdapat 3 tokoh yang menyampaikan usul pada sidang pertama BPUPKI. Yang pertama adalah Profesor Muhammad Yamin menyampaikan usul bahwa dasar negara adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian ada tokoh kedua yaitu Profesor Mr. Dr. Supomo menyampaikan bahwa dasar negara kita nantinya adalah persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Kemudian tokoh terakhir yang menyampaikan ide tentang dasar negara adalah Insinyur Soekarno. Beliau menyampaikan bahwa negara kita akan berdasarkan kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu ada masa jeda sebelum anggota BPUPKI melakukan rapat kedua. Dalam masa jeda ini dibentuklah panitia kecil yang tugasnya merangkum semua ide yang telah disampaikan pada sidang pertama untuk kemudian bisa disimpulkan hasilnya agar diterima oleh seluruh anggota yang ada. Setelah panitia kecil ini selesai merangkum semua pendapat-pendapat yang disampaikan pada sidang pertama, mereka melaporkan hasil rangkuman tersebut kepada BPUPKI dan kemudian dibentuk kembali panitia 9 yang tugasnya merumuskan dasar negara. Panitia kecil yang beranggotakan 9 orang ini kemudian merumuskan Piagam Jakarta yang nantinya akan digunakan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isinya dapat kalian lihat di layar, berisi sebagai berikut. Mukadimah, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BPUPKI kemudian melakukan sidang kedua digelar pada tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945. Pada sidang ini BPUPKI mendengarkan pandangan dan pemikiran dari 20 orang anggota. Kemudian setelah mendengarkan pandangan dari anggota-anggotanya, mereka membentuk panitia kecil. Ada 3 panitia yang dibentuk, yaitu pertama, panitia perancang Undang-Undang Dasar. Ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Yang kedua, panitia perancang keuangan dan perekonomian. Ketuanya adalah Muhammad Hatta. Dan ketiga adalah panitia perancang pembelaan tanah air. Ketuanya Adikusno Cokrosuyoso. Panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno kemudian akan menghasilkan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita gunakan hingga sekarang. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan.
sidang ini menerima laporan panitia perancang Undang-Undang Dasar yang dibacakan oleh ketuanya yaitu Insinyur Soekarno. Dalam laporan tersebut, dibahaslah rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum 3 masalah pokok, yaitu pernyataan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar, yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Inilah sekilas mengenai sejarah terbentuknya perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Baik ya, Pak Eko akhiri dulu penjelasan kita untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.